kabar anak-anak? Kita ketemu lagi di pembelajaran online IPS SMP plus Arauda, khususnya untuk anak-anakku kelas 7. Semoga kalian diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT sehingga kita bisa melakukan pembelajaran online ini bersama-sama. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu kenapa kok kita membahas agama Hindu-Buddha dahulu? Kenapa tidak membahas tentang agama Islam? Nah, jawabannya adalah karena ketika usainya masa praaksara, orang-orang Indonesia sudah mengenal budaya, khususnya dari budaya India. Nah, mereka para pedagang dari India datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, kemudian sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Berikut ini adalah sejarah. Bagaimana sih agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Lewat apa? Nah, silakan diperhatikan. Materi tentang Hindu-Buddha ini akan kita bahas khususnya pada materi teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk ke teori itu, marilah kita pelajari sejarahnya. Kenapa sih agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Marilah kita lihat peta berikut ini. Anak-anak, ini adalah gambar peta di mana pada waktu itu terdapat perdagangan orang-orang Eropa dengan orang India dan Cina. Nah, pada waktu itu mereka melewati jalan darat. Nah, ini adalah jalan darat. Kenapa kok bisa ke Indonesia? Nah, pada awalnya orang-orang Eropa berdagang melalui jalan darat yang dinamakan dengan jalur sutra. Nah, apa ke jalur sutra ini? Kenapa dinamakan dengan jalur sutra? Dinamakan jalur sutra karena yang diperdagangkan oleh mereka adalah sutra. Nah, di kemudian hari jalan darat ini sudah tidak aman lagi, banyak perampok. Untuk mengantisipasi hal itu, maka perdagangan beralih ke laut. Apa dampaknya bagi Indonesia kalau mereka beralih ke laut? Ya, yang pasti sangat menguntungkan bagi Indonesia karena dengan jalur laut ini Indonesia dilalui oleh perdagangan. Kenapa? Karena Indonesia letaknya strategis. Kalian masih ingat pada materi yang sebelumnya, Indonesia adalah negara yang strategis yang letaknya dalam posisi silang, sehingga orang-orang Eropa ketika akan berdagang mereka akan melalui jalur laut yang lewatnya melalui Selat Malaka. Dengan adanya perdagangan ini, akhirnya orang-orang India yang akan berdagang berlabuh ke Indonesia dahulu. Nah, dari situ ada interaksi. Salah satunya adalah interaksi penyebaran agama Hindu atau Buddha. Kita masuk ke teori-teori Hindu-Buddha. Kenapa muncul teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Hal ini dikarenakan oleh belum pastinya kapan agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena tidak ditemukan bukti-bukti yang otentik. Teori Hindu-Buddha dibagi menjadi 4.
Yang pertama adalah teori Vaishya, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga adalah teori Brahmana, dan yang keempat adalah teori arus balik. Kenapa para pakar-pakar sejarah membagi menjadi 4? Nah, yang pertama adalah karena agama Hindu Buddha memiliki kasta-kasta, yaitu penduduknya dibagi dalam kasta-kasta, yaitu ada kasta atau kaum. Yang pertama Vaishya adalah kaum pedagang, yang kedua adalah kaum Ksatria, yaitu para prajurit-prajurit kerajaan. Yang ketiga adalah kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta atau kaum penyebar agama. Teori yang pertama adalah teori Vaishya. Teori Vaishya berarti yang membawa agama Hindu-Buddha ini adalah orang-orang pedagang dari India. N.J. Krom berpendapat bahwa pedagang-pedagang dari India yang akan berdagang ke Eropa singgah dahulu di Indonesia. Nah, dalam waktu singgah itu bisa jadi mereka melakukan interaksi dengan orang-orang Indonesia dengan menyebarkan agama Hindu-Buddha atau melakukan perkawinan dengan orang-orang Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini diungkapkan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Muns. Mereka berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan para prajurit. Kenapa para prajurit ke Indonesia? Menurut mereka, prajurit India datang ke Indonesia karena pada waktu itu terjadi kericuan atau kekacauan di dalam kerajaan yang ada di India, sehingga banyak prajurit yang mengungsi ke Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini, para prajurit ke Indonesia membantu para suku-suku di Indonesia yang dalam kekacauan atau sedang dalam pertikaian. Dalam situasi tersebut, para prajurit bisa mengambil hati orang-orang Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha melalui perkawinan dan menetap di Indonesia sehingga mereka bisa mendirikan kerajaan. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini diungkapkan oleh Jesse Van Leur. Dia mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Brahmana atau para pendeta. Kenapa mereka bisa berpikiran, kenapa Jesse Van Leur berpikiran seperti itu? Karena berdasarkan bukti ditemukannya peninggalan-peninggalan di kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti yang ada di kerajaan. Prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan hurufnya Pallava. Hanya orang-orang Brahmana atau pendeta yang bisa menulis ataupun membaca dari huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini diungkapkan oleh F.D.K. Bose. Kenapa kok ada teori arus balik? Nah, teori arus balik ini menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha adalah orang-orang Indonesia sendiri. Jadi, orang-orang Indonesia berguru agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mereka mahir, mereka akan kembali ke Indonesia dan akan mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi bukan dari orang-orang India lagi, tapi orang-orang Indonesia yang sudah belajar agama Hindu-Buddha dari India. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Usada Widya tentang materi masuknya agama Hindu ke Indonesia.
marilah kita simpulkan materi kita. Kesimpulannya adalah agama Hindu-Buddha tidak diketahui kapan masuknya ke Indonesia, sehingga timbullah teori-teori dari para tokoh. Teori-teori tersebut terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah teori Waisya, teori Kesatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Nah, dari teori Waisya yang membawa adalah para pedagang. Kalau teori Kesatria yang membawa agama Hindu-Buddha adalah para kesatria atau para prajurit. Yang ketiga, teori Brahmana, agama Hindu-Buddha dibawa oleh para Brahmana atau para pendeta. Dan yang keempat adalah teori arus balik, yaitu agama Hindu-Buddha disebarkan sendiri oleh orang-orang Indonesia. Untuk mengukur kepahaman kalian tentang materi yang kita bahas kali ini tentang teori masuknya Hindu-Buddha, Ustazah akan memberi kalian tugas. Seperti biasa, Ustazah suka kalian tulis tangan sendiri. Jadi tugasnya tulis tangan, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Dari keempat teori yang dijelaskan Ustazah Widya tadi, teori yang diungkapkan oleh beberapa tokoh tadi, manakah teori yang cocok menurutmu, tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Pilih satu teori saja ya. Jadi pilihlah teori yang terbaik, yang menurutmu pas. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya tentang agama Hindu-Buddha yang selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.